And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sahabat terkasih, beban permasalahan hidup terkadang terasa begitu berat untuk kita pikul. Ketika masalah datang, kekhawatiran serta hilang pengharapan sering menyerang kita. Sahabat terkasih, ketika kita berada dalam kesesakan seperti itu, marilah berserulah pada Tuhan Allah, karena Allah tidak menginginkan kita menanggungnya sendiri. Itu sebabnya Tuhan Allah mengundang kita untuk datang padanya serta melepaskan beban itu. Sebab hanya Dia saja yang dapat memberikan kelegaan, kesegaran, dan membebaskan kita dari semua belenggu yang membebani dan menyesakkan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Bagaimana seringkali kita berbeban berat ya, dan Iya. Tuhan tidak mau kita ada beban-beban seperti itu ya. Iya betul ya. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah Tuhan memberi kelegaan. Mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan ini benar-benar memberi kelegaan bagi kita semua ya. Kita mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini berbicara bahwa Engkau sudah memberikan pada kita kelegaan. Biarlah melalui firman yang kami terima dan kami dengar ini, kami menerima kelegaan ini. Kami dipulihkan, disembuhkan. Kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita baca ayat selanjutnya. Dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Wow, Tuhan Tuhan tadi seperti bicara ya, Dia mau kasih kita kelegaan. kelegaan. Dia juga mau kasih kita ketenangan. Amin. Amin ya, puji Tuhan, ini janji Tuhan untuk kita semua ya. Supaya apa? Kita datang kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami letih lesu, kelelahan, dan seperti membawa beban yang berat itu ya. Sebab Tuhan akan apa? Memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan menyegarkan hidup kita. Dan Tuhan akan menjadi oasis kehidupan bagi kita. Yaitu menjadi sumber air yang menyegarkan. Wow, amin. Sumber air yang menyegarkan. Amin. Oleh karena itu kita harus menyatu dengan Ya, Tuhan. itu penting Yaitu ya. dengan apa? Memikul
cook yang dari Tuhan. Iya. Supaya kita menjadi satu cook dengan Tuhan. Ya. Amin, ya. Supaya kita juga seperti sapi junior Iya. dan sapi senior dipasangin cook yang gitu ya. dipasang cook menjadi satu Iya, cook kan untuk satu membajak. pasang. Amin. Ya. Jadi kalau membajak itu kan satu pasang. Satu pasang yang senior dan yang junior. Ya, yang senior di sini, Iya. yang junior, dan kita tinggal ikutin aja. Tinggal sama-sama ini Iya. ya berjalan ya menjadi satu cook. Untuk apa? Untuk membajak. Kemudian sebagai sapi yang junior, kita nih sapi yang junior, Iya. kita dapat belajar. Belajar apa? Jalan-jalan Iya. yang diajarkan oleh Yesus sebagai sapi yang senior. Iya, biasanya tuh yang junior tinggal ngikutin aja. Iya, tinggal gitu ngikut ya. aja ya. Iya, ke kanan, ke kiri. Karena satu cook kan iya, dengan dia. Nah, yang senior udah pengalaman, udah Iya. tahu gitu. Nah, jadi ketika kita menjadi satu cook dengan Yesus, kita sedang apa? Belajar dengan Yesus. Amin. ya. Belajar dari Yesus ya. Amin ya. Maka kita akan mendapati bahwa Yesus itu apa? Lemah lembut, Amin. rendah hati, dan itu juga memberikan pada kita apa? Satu gambaran pribadi yang mudah untuk disenangkan. Iya. ya. Sehingga kita menemukan apa? Penyegaran dan peristirahatan di dalam Yesus ya. Dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan ya. Wow, jiwa kita mendapat ketenangan. Iya. Puji Tuhan. Ternyata ketika kita menjadi satu cook dengan Yesus, Iya. kita mendapat kelegaan. Amin. Kita disegarkan. Iya. Dan jiwa kita mendapat ketenangan. Sebab cook yang dari Yesus itu enak. Amin. Dan beban yang dari Yesus itu ringan. Iya. Artinya semua yang diminta Yesus dari kita itu menyenangkan dan mudah untuk ditanggung. Amin. Ya. Kan di dalam Yesus kan ada kasih karunia. Iya. Jadi semua yang diminta sama Yesus itu semua akan memberikan kepada kita apa? Kemampuan. Kemampuan, Dan kasih karunia itu memampukan kita ya. Amin. Jadi ketika kita hidup lemah lembut dan rendah hati, seperti yang diajarkan Yesus ini, maka cook yang dari Tuhan itu akan menjadi ringan. Ya kan? Amin. Jadi akhirnya kita nggak berlawanan gitu. Tidak berlawanan, Kan jadi sejalan gitu sejalan ya. dengan Yesus ya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya akan membuat hidup kita ini akan menjadi apa? Bahagia. Amin ya. Dan hidup kita akan menjadi ringan dan semuanya perjalanan hidup kita itu seperti dipimpin oleh Tuhan ya. Amin. Karena cook yang dari Yesus membebaskan kita dari beban yang berat dan membuat kita tidak lagi menjadi letih lesu dan kelelahan. Wow, ya. itu betapa indahnya ya, sangat indah dan Amin. bahagianya kehidupan Iya. kita ketika kita menjadi satu cook dengan Yesus, yaitu kita intim dengan Tuhan, Amin. hidup di dalam kasih dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebab Yesus adalah kasih Iya. dan firman yang hidup. Amin. Sehingga bersama Yesus kita berjalan dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. ya. Wow. Nah, ini ada satu firman yang menguatkan kita dari Matius 5:5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Nah, arti kata memiliki bumi dalam bahasa Yunani adalah kleronomeo, Ya. yang artinya menjadi pewaris bumi. Wah, luar biasa. Atau yang mewarisi bumi. Iya. Sedangkan arti kata lemah lembut dalam bahasa Yunani adalah praus ya, yang artinya rendah hati dan lemah lembut. Ya. Jadi ketika kita rendah hati dan lemah lembut Amin. seperti Yesus, maka kita diberi kuasa dan otoritas untuk menjadi pewaris bumi. Amin. Dan hidup kita tentunya pasti akan bahagia. Wah, ini luar biasa ya. Wow, itu luar Jadi bukannya biasa. kita dikasih beban yang berat, justru Iya. kita diberi kelegaan. Amin ya. ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita diingatkan bahwa ketika kita letih lesu, kelelahan, dan berbeban berat, justru pada saat itulah kita datang kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang dapat memberikan kelegaan kepada kita. Amin ya. Yesus yang akan menyegarkan hidup kita. Dan Yesus yang akan menjadi oasis bagi kehidupan kita. Amin. Yaitu menjadi sumber air yang menyegarkan jiwa kita. Sehingga bersama Yesus dan di dalam Yesus kita menjadi orang yang berbahagia. Sahabat yang baik, demikianlah firman untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini.
Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang hidupnya letih, lesu, kelelahan, dan berbeban berat. Maka kita harus penuhnya mempercayakan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita harus menjalani kehidupan kita dengan tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian kita tetap fokus untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Lalu supaya kita tetap diam di negeri, supaya kita tetap berlaku setia dan supaya kita terus mengarahkan hati kita kepada janji-janji Tuhan. Maka hidup kita akan aman dan kita akan berpesta dalam kesetiaannya. Jadi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap hidup benar dan kita tetap setia kepada Tuhan, maka hidup kita akan aman, kita akan berpesta dalam kesetiaannya, yaitu Tuhan akan berikan kelegaan, ketenangan, kesegaran, dan kebahagiaan dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Tuhan memberi kelegaan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Anita Rahayu. Iya. Malam semua, malam juga Malam juga Anita ya. Berharap si Anita menyaksikan ya saat ini ya. Iya. Keluarga kami saat ini sedang terlilit hutang. Iya. Saya sudah pusing memikirkan cara apa lagi untuk menutupi semua ini. Saya tahu Tuhan memang baik dan pasti akan bantu. Iya. Walau itu kata-kata klise, semua orang bilang seperti itu. Tapi gimana ya untuk tetap setia sama janji Tuhan? Sementara Tuhan belum jawab doa-doa saya. Sedangkan saya terus ditagih. Jadinya saya antara percaya atau tidak. Nah, Anita, waduh, shalom nih ya untuk Anita juga nih ya saat ini ya. Karena apa? Karena saat ini kita menerima apa curhatan Anita ya. Kita bisa mengerti terima lah. kasih ya Anita ya, terima kasih ya. Dan Anita ya tenang ya dan jangan kecewa sama Tuhan. Ini penting banget Ya, ya. ini penting sekali percaya dan serahkan kepada Tuhan semuanya ini ya. Maka Tuhan yang akan bertindak sesuai dengan tema kita hari ini bahwa Tuhan memberi kelegaan. Jadi bukan Tuhan belum memberi jawaban, tetapi Tuhan sedang berurusan dengan hati kita ini, ya, teman hati Anita juga ya. Karena ketika kita rendah hati, misalnya kita mengakui deh Tuhan, mungkin aku salah lah, atau tanpa kita sadar gitu ya. Atau mungkin saat ini aku jadi khawatir, takut, nggak percaya gitu ya pertolongan Tuhan ya. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Tadi kan Anita juga bilang percaya, dia percaya Tuhan itu baik ya. Bersyukur bahwa Tuhan yang akan memberi kelegaan. Maka Tuhan yang bertindak untuk menolong Anita dapat menyelesaikan masalah ini ya. Karena apa? Karena kita harus percaya kepada kebenaran firman. Jadi firman yang penuh kuasa dan otoritas itu. Nah, kita akan bacakan ya firman untuk buat Anita ya dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Ini ya. bisa jadi pegangan buat Anita. Ini jadi pegangan buat Anita. Bagaimana? Memang kita kadang-kadang susah sekali menyerahkan hidup kita gitu ya. Masalahnya kan gimana nih menyerahkannya gitu ya. Dan percaya kepadanya ya. Kita selalu ada jalan keluar. Kenapa? Tuhan sudah katakan bahwa Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita ya. Percayalah bahwa Roh Kudus yang akan memampukan engkau untuk menyerahkan hidupmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu ya. Minta Roh Kudus tolong aku mau Tuhan. Aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan mempercayai Engkau bahwa Engkau yang akan bertindak untuk masalah tadi hutang piutang tadi itu ya. Ya, ini menarik artinya dikatakan Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Kapan Tuhan bertindak? Ketika kita percaya. Berarti sebelum kita percaya Tuhan tidak akan bertindak. Masalahnya kita kenapa nggak percaya? Karena kita belum menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Jadi ini keputusan kita untuk kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Ya? Sepenuhnya percaya kepada Dia ya. Amin.
Baik Anita, kita mau doakan Anita, bahkan juga mungkin sahabat-sahabat yang Ya. baik yang mungkin mengalami Terlilit masalah hutang ya, terlilit seperti hutang ini, ya. seperti ini ya. Ya, Kita ya. berdoa ya. Bapak Surgawi, kami tahu bahwa Amin. Engkau sangat peduli akan kami anak-anak-Mu. Amin. Dan kami percaya bahwa Engkau yang sedang melihat keberadaan hidup kami, Engkau yang sangat-sangat rindu menolong kami. Amin. Saat ini kami berdoa untuk Anita khususnya, anak yang Kau kasih ini. Roh Amin. Kudus, mari tolong Anita. Beri Anita anugerah, kasih karunia untuk dapat menyerahkan hidupnya. Benar-benar mempercayai kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Bahwa Engkau yang Ya, menyelesaikan amin. semuanya Tuhan yang bertindak. bagi kehidupannya. Amin. Tuhanlah yang akan bertindak Amin. bagi masalah hutang piutang yang dia hadapi. Amin. Biarlah saat ini kami berkata di dalam nama Yesus, Amin. semua kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan saat ini meninggalkan Anita. Amin. Dan saat ini iman percaya itu ada padanya. Amin. Dan dengan apa yang dia percayai, Amin. dia peroleh pertolongan yang Ada daripadamu. kelegaan. Amin. Ada satu kelegaan Amin. di dalam kehidupannya. Ada satu kemenangan juga dalam kehidupannya Amin. dan Amin. keluarganya. Juga kami berdoa untuk sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Engkau tahu setiap pergumulan kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya Engkau juga mau menyelesaikannya. Engkau lihat ke dalam hati kami Tuhan. Buat kami memiliki hati yang penuh kepercayaan dan berserah kepadamu. Dan percaya bahwa janjimu adalah ya dan amin. Bahwa Engkau yang bertindak bagi kami. Engkau yang memberikan kepada kami kelegaan. Amin. Ketika kami ada di dalam Amin. kehidupan yang berbeban berat ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Sungguh kami percaya. Sungguh kami berterima kasih untuk Amin. pertolongan kami yang akan Amin. datang tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah ini ada DM berikutnya, kita akan baca ya dari Anwar Osianino. Anwar Anwar Osianino ya. Oke, kita akan baca ya isi DM-nya. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom, Shalom juga juga Anwar. Anwar. Senang sekali ya kalau hari ini juga bisa menyaksikan. Iya. Terima kasih ya. Saya minta didoakan mengenai hidup saya dalam 4 bulan terakhir ini. Saya masih menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan. Saya merasa berada di titik paling terendah dalam hidup saya. Kiranya dengan dukungan doa dari Bapak Ibu dan campur tangan Tuhan, saya dapat diberkati dan terlepas dari situasi ini. Amin ya. Amin. Nah, Anwar ya, kami bisa mengerti nih bagaimana situasi yang dihadapi Iya. ya. Pasti Terima kasih. beban berat ya. Iya, karena udah nganggur ini ya. Tapi sebelumnya terima kasih Anwar ya buat keterbukaannya dan curhatnya juga ya. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan tempat pekerjaan yang terbaik buat Anwar. Jadi bukan berarti belum ya. Tuhan sudah menyediakan. Hanya tinggal tunggu waktunya. Sesuai dengan tema hari ini bahwa Tuhan memberi kelegaan. Sebab pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Nah ini penting banget Itu janji ya. Tuhan buat Janji kita Tuhan ya. itu ya. Dan Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita berdoa. Itu ada firman-Nya ya. Amin. Jadi Anwar terus fokus pada Tuhan, percaya dan bersyukur bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat pekerjaan yang terbaik buat Anwar. Ada firman-Nya dalam Matius 6 ayat 8 demikian. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah Anwar bayangkan, sebelum kita doa, Bapak kita sudah tahu apa menjadi kebutuhan kita. Berarti kita berdoa tinggal bersyukur. Kenapa bersyukur? Bukan bersyukur buat persoalannya. Bersyukur karena Bapak sudah tahu. Berarti Bapak Amin. sudah menyediakan pekerjaan buat Anwar yang terbaik ya. Amin. Dari kamu sayang. Ya itu penting sekali Iya, ya. iya. Tadi kan dikatakan janganlah kamu seperti mereka. Iya, iya. Jadi iya. seperti orang-orang kebanyakan yang khawatir, takut, iya. tidak percaya, Mm-mm. ditolong atau tidak oleh Iya, nggak ada Tuhan gitu ya. kepastian, Tidak ya. ada kepastian. Mm-mm. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 8, dikatakan begitu indah, dikatakan demikian. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum Iya. kamu minta kepadanya. Ya, pegang ayat ini. Jadi waktu berdoa kita tinggal bersyukur, terima kasih. Kau sudah tahu apa yang kami perlukan ya.
Biarkan waktunya Tuhan yang akan membuat Anwar menerima pekerjaan yang dari Tuhan ya. Dan tentunya sahabat yang baik yang lagi menganggur seperti saat ini, berdoa berkali-kali, Tuhan kok seperti nggak ada jawaban ya. Jangan menyerah. Karena hari ini firman ini berkata bahwa Bapamu sudah mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami jangan seperti mereka, itu jangan seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena Bapa kami mengetahui apa yang kami perlukan sebelum kami minta kepadanya. Hari ini kami berdoa untuk Anwar dan sahabat yang baik yang sedang menganggur, yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa biarlah hari ini Tuhan kami percaya Engkau sudah menyediakan pekerjaan untuk Anwar. Engkau sudah menyediakan pekerjaan untuk para sahabat yang baik. Karena Engkau sendiri yang berkata, Engkau sudah tahu apa yang diperlukan bagi kami. Kami berdoa hari ini dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, biarlah pada waktunya Anwar mendapatkan pekerjaan dan sahabat yang baik yang sedang berdoa untuk pekerjaan juga mendapatkan pekerjaan. Pintu-pintu terbuka untuk pekerjaan mereka. Dan diberkatilah kehidupan mereka di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami ini terima kasih dalam ya. program Terang Kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Sekarang mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa Tuhan memberi kelegaan. Yang pertama, ketika kita letih, lesu, kelelahan dan membawa beban yang berat, justru pada saat itulah kita datang kepada Yesus. Kemudian kita mengenakan kuk yang dari Yesus dan menjadi satu kuk dengan Yesus. Dan yang kedua, ketika kita mengenakan kuk yang dari Yesus dan menjadi satu kuk dengan Yesus, maka kita akan belajar lemah lembut, kita akan menjadi rendah hati juga, sehingga dibebaskan dari kelelahan dan dari semua beban yang berat. Ketiga, kuk yang dari Yesus itu enak dan bebannya ringan. Artinya, semua yang diminta Yesus dari kita itu menyenangkan dan mudah untuk ditanggung. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang kelelahan, sedang mengalami keadaannya letih lesu dan menanggung beban yang berat? Mari datang pada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari datang mendekat kepada Tuhan. Buka hatimu dan serahkan semua masalahmu yang selama ini menjadi beban hidupmu yang membuat engkau kelelahan dan letih lesu. Semua itu serahkan kepada Tuhan. Lalu katakan kepada Tuhan bahwa aku mau menjadi satu kuk dengan Yesus dan belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati. Dan aku terima kelegaan yang dari Tuhan. Mari kita datang padanya. You are my hiding place. You
I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Bapa, sungguh kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami menyerahkan semua beban kami kepada Yesus, untuk kami bisa intim dan melekat kepada Yesus, dan untuk kami belajar dan mengikuti Yesus. Oleh anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk dapat mengikuti Yesus sebagai sapi yang senior, yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwa kami, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan kami mendapat kelegaan, ketenangan, dan kesegaran, dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength